bukan min kaunin, dari sebab makhluk. Nah, sekalinya yang ditujunya makhluk juga. Jadi selamat dari sebab makhluk tapi masih menuju makhluk. Apa itu makhluk? Balasan di akhirat, itu pun makhluk. Martabat-martabat yang tinggi, itu pun makhluk. Nah, karamat-karamat, itu pun makhluk. Nah, maka bagi seorang murid, ada mau menuju sesuatu yang bukan selain Allah. Nah, maka ujar Sidin, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau beribadah dari sebab pengaruh penilaian pandangan makhluk, dan jangan juga engkau beribadah ada yang dituju melainkan hanya menuju Allah. Jadi la tarhal min kaunin ila kaunin, jangan beribadah sebab makhluk dan yang dituju pun makhluk. Nah, dua ninto. Ini kita ada kedatangan Habib lah. Jadi apa nih? Kita mengambil berkat Sidin. Jadi Sidin pulang yang memberikan tausiah kepada kita. Ini kita setumat aja lah, mengambil berkat Sidin. Nah, mudah-mudahan Habib mau memberikan tausiah kepada kita. Habib. Pon. No, Sidin ini zuriyat Habib Ali Sahib Sintud Durar. Nah, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berkah, kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dari rahmatnya Allah, dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah dari guru-guru kita, berkah dari orang-orang tua kita, berkah dari kaum solehin, kaum arifin billah, berkah dari para ulama, sulaha, nujaba, aulia. Insyaallah kita digolongkan Ustaz menyampaikan agar saya suruh menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata, karena memang hakikatnya seorang santri harus nurut sama kiainya. Kalau santri disuruh sama kiainya, sama gurunya memanjat pohon kelapa, maka santri harus ikut dan nurut. Tidak boleh santri mengatakan, tidak guru, masa saya di bawah guru yang, saya di atas guru yang di bawah. Lebih baik guru yang di atas, saya yang di bawah. Jadi gurunya suruh manjat pohon kelapa, muridnya yang di bawah. Ini murid semacam kayak begini, ini adalah murid yang rasib namanya. Jadi ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah seorang, sebagaimana tadi dikatakan dalam kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwasanya adalah hakikat seorang santri, hakikat seorang murid adalah mereka orang-orang yang betul-betul mengabdikan dirinya itu untuk gurunya, mengabdikan dirinya semua dari ujung rambutnya, min qarnihi ila qadamih, hanya untuk syekhnya, gurunya. Sehingga ada satu pepatah Arab itu mengatakan bahwa al-murid baina yaday syekh kal mayyit baina yadayil ghasil. Murid itu di depan gurunya
itu seperti halnya adalah mayit jenazah ketika dimandikan oleh orang yang memandikannya. Artinya apa? Artinya jenazah itu mau dibalik ke kanan, ya dia ikut. Ya kalau jenazah itu dia bergerak lalu kemudian dia menoleh mengatakan jangan ke kanan, yang memandikan bisa semburat lari semua dia. Di dalam arti kata di sini murid itu apa kata gurunya, sebagaimana jenazah itu apa kata orang yang memandikannya. Jadi hakikatnya seperti itu. Sehingga dinasihatkan oleh beberapa ulama salihin itu apa? Fa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bi jiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi. Ketika orang itu dia nuntut ilmu itu dia harus buang semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Hati yang tadinya dia tidak condong kepada agama, yang hati itu tadinya adalah tidak condong kepada kebaikan, hati yang menaruh kebencian dan hikid hasad kepada orang, saat dia belajar kepada seorang guru itu dia harus lepas semua. Kenapa? Ya begitulah namanya, katanya seorang murid itu intirah kamil amama syaikhihi. Murid itu harus meletakkan semua di depan gurunya. Apa yang menjadi pikirannya dia, seakan-akan dia seperti anak kecil tataful di depan gurunya. Tidak boleh dia sampai kemudian apalagi mendebat gurunya, tidak boleh. Dikatakan makanya fa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu. Ketika kita menuntut ilmu kepada guru kita harus fokus. Tidak boleh menoleh ke kanan, tidak boleh menoleh ke kiri. Tidak boleh lihat jam, tidak boleh. Tidak boleh lihat depan. Apa gurunya di depan sampai guru sebelah kanan dan sebelah kirinya gak dilihat sama dia. Yang dilihat adalah gurunya, satu fokus kepada ilmu yang diajarkan. Itu keberkahan yang didapat nanti insyaallah. Jadi murid-murid dulu begitu. Anda lihat Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya Siti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu punya guru namanya Syekh Ma'ruf Bajamal di Shibam sana. Syekh Ma'ruf Bajamal itu di Shibam tinggalnya, di Hadramaut Shibam itu. Bukan di Palangkaraya, bukan. Shibam itu di Hadramaut sana. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim dari Inad ya, dari Tarim, asalnya orang Tarim beliau. Dari Tarim jalan itu kurang lebih jarak 68 kilo. Jalan kaki dari Tarim pergi ke Shibam dalam jarak 68 atau 70 kilo. Jalan kaki sampai di muka pintu Shibam, maka dicegat oleh muridnya Syekh Ma'ruf Bajamal. Dikatakan kata guru saya Syekh Ma'ruf yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim tidak boleh masuk ke Shibam sampai tunggu perintah gurunya. Maka dia tunggu di muka pintu Shibam tersebut sampai 40 hari 40 malam. Ya kalau sekarang potongan murid itu kayak kita zaman sekarang begini, ya sudah kita akan mengatakan guru saya sentimen sama saya. Maka tidak berhasil, banyak anak tidak berhasil saat ini. Ya, kenapa saya katakan? Dulu saya sekolah di universitas. Banyak demonstrasi mahasiswa kepada dosennya, dekannya di demo, bahkan rektornya pula di demo. Tapi yang saya heran, gak pernah ada santri demo sama kiainya. Kenapa begitu? Apa perbedaannya kira-kira? Kalau kita bisa jawab, berarti itu adalah santri betulan. Jawabannya cuma satu. Karena seorang guru itu selalu mendoakan santrinya. Ada ta'alluq antara seorang syekh dengan muridnya. Sehingga itulah yang menyebabkan antara guru dengan murid itu punya hubungan mahabbah, hubungan cinta. Dan cinta itu tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa diilustrasikan dengan apapun, sulit. Mau dilukiskan dengan apa cinta? Dengan tulisan? Tidak bisa. Habib Ali Habsyi itu sampai dia cintanya dengan Rasulullah, dia katakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi.
kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Dikatakan kalau saya akan mensifatkan itu siapa Rasulullah sampai pena ini habis, tinta satu bumi ini semua lautan sebagai tintanya untuk menuliskan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, gak akan selesai. Sampai umur saya mati gak akan selesai Nabi Muhammad akan tersifatkan. Jadi dia mengilustrasikan sebuah cinta itu sebetulnya. Seperti Majnun dengan Laila. Ilustrasi sebuah cinta seorang Majnun. Apa arti Majnun? Gila. Majnun Laila, gila cintanya dengan si Laila. Padahal Laila Majnun ini bukan orang Kuala Kurun, juga bukan orang Palangkaraya. Artinya orang Palangkaraya jauh lebih indah, lebih cantik, lebih bagus. Tapi itu sebuah ilustrasi cinta. Sehingga ketika anjingnya si Laila itu lewat di depan orang yang sholat, itu si Majnun dia kejar itu anjingnya Laila. Maka jamaah muslimin yang ketika itu sholat terheran-heran lihat Majnun ini. Kenapa kau tidak ikut sholat bersama kami wahai Majnun? Sedangkan kita tengah sholat menghadap kepada Allah khusyuk, terganggu dengan hanya kau mengejar anjingnya si Laila. Kata si Majnun, aku tengah khusyuk mengejar anjingnya Laila sehingga aku tidak tahu kalau engkau sholat. Tapi kenapa ketika kau sholat khusyuk di hadapan Allah Ta'ala masih terkecoh dan terganggu dengan aku ketika aku mengejar anjingnya si Laila? Itu karena apa? Ilustrasi cinta. Maka cinta nggak bisa dilukiskan dengan apapun. Qatlin nufusi muharramun lakinnahu hillun idza kana al-habibul fa'ilu. Arda fayaghdabu qatili fata'ajjabu yardal qatilu wa laysa yardal qatilu. Membunuh orang itu hukumnya adalah haram. Tapi kalau aku dibunuh oleh sang kekasih hukumnya adalah halal. Maka benar katanya seorang penyanyi dangdut Hamdan ATT, bunuh aku dengan pisaumu, jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Itu karena apa? Ilustrasi sebuah cinta. Sahabat Nabi Muhammad itu karena cintanya dengan Rasulullah, ia jalan dari Mekah ke Madinah itu berjarak sekian kilo. Kalau sudah siang tersengat dengan terik matahari yang sangat panas sekali. Kalau sudah malam, dinginnya malam hingga masuk dan menusuk ke tulang-tulang belulang para sahabat Nabi Muhammad. Sehingga mereka kemudian orang-orang kufar Quraisy mengatakan kepada para sahabat, ya ashab Muhammad, kenapa kalian ingin mendermakan jiwa raga kalian, ingin sampai memporak-porandakan, ingin membunuh jiwa kalian sendiri hanya ingin menghormat Muhammad, seorang Muhammad bin Abdullah? Apa yang kalian ingin dapatkan? Mereka serta mengatakan apa? Sungguh kami hanya ingin mendapatkan cintanya beliau. Seorang sahabat Nabi Muhammad ketika ditangkap oleh orang-orang kufar dan diikat tangannya, diikat kakinya, lalu dipanaskan itu besi panas, sembari mereka mengatakan, kau lebih pilih mana? Akan aku tempelkan besi panas ini ke dalam kelopak matamu, di atas kelopak matamu untuk aku copot matamu, atau kau pindah agama dari agama Muhammad menjadi agama nenek moyangmu yang awal. Kata sahabat itu serentak dan spontan dia mengatakan bahwa ambil semua yang ada pada badanku, tapi jangan ambil iman dan cintaku kepada Muhammad SAW. Cinta. Kalau sudah orang cinta bagaimana? Sulit untuk dipisahkan. Sehingga kemudian orang-orang kafir itu menempelkan besi panasnya ke kelopak mata sahabat ini dan dilepas. Bersimbah darah itu sahabat. Subhanallah, Allah tidak takdirkan dia mati. Dia ambil itu kelopak matanya, dia lari menuju ke masjid Rasulullah. Waktu itu Nabi Muhammad terkejut karena sahabat yang tadinya berbaju putih ini bersimbah darah hingga menjadi baju yang berwarna merah darah. Nabi pun kemudian memeluknya dan bertanya, apa yang terjadi? Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi thamratul mahabbah. Ini buah cintaku kepadamu ya Rasulullah. Hingga kedua kelopak mataku dilepas oleh orang kafir karena buah cintaku kepadamu. Ditempelkan oleh Nabi Muhammad dengan mukjizatnya, dengan kudrat Allah Ta'ala,
maka kembali seperti asal, bahkan lebih terang daripada mata yang semula. Sebuah ilustrasi cinta. Maka Anda wajib cinta dengan guru. Tidak boleh ada sesuatu di hati kita terhadap guru kita. Jangan ada sesuatu benci kepada mukmin. Fa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tadinya awalnya pernah kita lakukan, tinggalkan. Gitar-gitar di jalan, tinggalkan. Main HP dan kemudian melihat hal ehwal auratnya orang, tinggalkan. Menggunjing orang kalau sudah di perempatan jalan, tinggalkan. Kadang-kadang kalau sudah cewek atau perempuan lewat, sweet-sweet, tinggalkan. Fa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miradu lil abdi ahsanu miradi. Tapi ilmu itu kalau sudah diam tertanam di hati seorang murid itu, akan ada wajah keindahan nanti. Orang ini alim. Bagaimana tuh orang alim itu? Orang alim itu bukan orang yang pandai berfatwa. Sebagaimana tadi dikatakan, alim itu tidak hanya dia pandai dia berfatwa dan berceramah, tapi alim itu alim di dalam langkah. Ketika ada orang membenci dia, senyum. Ada orang benci dia senyum, tertawa senyum. Itulah orang alim. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah, guru kami, itu setiap hari jam 6 pagi setelah sholat subuh dan setelah wirid Wirdul Latif, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu dia bunyikan radio, dan di radio itu ada satu siaran, ya, ceramah dari orang-orang yang tidak suka dengan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dengan mencaci dan memaki. Itu ra'isus syirk. Abuya Sayyid Muhammad adalah kepalanya orang musyrik, pemecah belah umat, mufarriq hadhil ummah. Begini dan begini, dihabiskan sudah setiap pagi. Dan murid-muridnya juga ikut dengar. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Dia seorang asli penduduk kota Mekah, Hijaz. Kalau dia akan mengerahkan daripada semua umat muslimin yang ada di Mekah, hancur ini orang. Apalagi dia seorang wali Allah Ta'ala, alim Haramain, orang alim di Haramain, Makkah wal Madinah, muhaddits, cucu Rasulullah dari keturunan Sayyidina Hasan. Apa yang disikapi oleh beliau? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sampai pada derajat ini dia. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Kalau kita ajak mungkin dibikin benci sama orang, tahan amarah kita itu sulit. Ini orang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, tidak hanya sekedar menahan amarah dan memaafkan, tapi memberikan hadiah kepada orang yang menyakiti. Sulit ini. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan kepada beberapa santri, ya 5-6 orang, kumpulkan semua uang-uang yang telah kau dapatkan dari aku, tabungkan, hatta cuma 5%, 10%, tabungkan di tabungan ini. Maka semua santrinya nurut apa kata Sayyid Muhammad, ditabungkan dalam satu celengan tabungan begitu, kotak amal begitu, lalu dibawa oleh Abuya Sayyid Muhammad Maliki ke tempat orang yang mencaci maki dia. Ya Allah, dikatakan engkau tiap hari, tiap pagi memberikan pahala dari Allah Ta'ala lewat lisanmu di radio yang kau siarkan. Saat ini hanya bisa kami balas dengan memberikan sedikit bingkisan. Apa ini? Bom? Apa ini? Bukan bom, buka saja. Dibuka itu uang. Uang palsu jangan-jangan, silakan jajankan, belanjakan saja. Kalau memang uang ini palsu atau uang ini asli. Fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bijiddin. Ada keindahan di dalam langkahnya, indah di dalam tutur katanya, indah di dalam sikapnya, indah di dalam fatwanya, indah di dalam segala-gala halnya dia indah. Enak, nikmat. Orang kalau sudah alim, nikmat, masya Allah. Dilihat orang itu sedap. Ya, Sayyidil Habib Umar ketika ada di San Diego, waktu dia ceramah di khalayak
dosen, ada 500 dosen, semuanya adalah orang-orang Katolik Ortodok, Kristen Ortodok. Tidak hanya Kristen, bahkan ada yang Yahudi. Dosen-dosen pintar ini, prof, doktor. Habib tidak bergelar prof dan tidak bergelar doktor, tapi ceramah dari hatinya, dengan keilmuannya, dengan kesantunannya, dengan hikmahnya, keluar dari hatinya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin ketenaran. Karomah, tenar itu buah, bonus, nanti datang sendiri. Yang penting istiqamah seorang santri. 500 dosen yang aslinya mereka adalah sulit diajakkan dalam agama Islam, hanya datang Al-Habib Umar dan diterjemahkan oleh Abdul Karim Al-Britani ketika itu ke dalam bahasa Inggris. Keluar Habib Umar dari ballroom tersebut, maka satu dosen, kepala dosen itu mengatakan, panggil itu Sayyid Umar untuk kembali ke ballroom. Kata Habib, apa lagi? Kan saya sudah ceramah 1 jam lebih di sana. Apa ada tanya jawab? Mungkin Habib ada tanya jawab, diminta kembali Habib Umar. Maka satu dosen itu kemudian berdiri mengatakan, ya Sayyid Umar, sungguh apa yang telah kau katakan dan yang diterjemahkan oleh Abdul Karim Al-Britani itu adalah agama yang sebenarnya, kepercayaan yang suci, tuntunan yang paling baik buat untuk HAM, hak asasi manusia di dunia ini semuanya. Agama apa yang kau bawa ini? Kata Sayyidil Umar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agama ini adalah agama tauhid, agama Islam. Itu yang mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu dosen itu mengatakan, tuntun kami semua 500 dosen ini untuk masuk ke dalam agama yang kau anut. Kenapa? Bukan karena baiknya berbicara, bukan karena puitisnya di dalam menyampaikan dia kata-kata, tidak, tapi karena luapan dari hatinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang santri. Fafil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi. Ya, kemudian dikatakan apa? Wa iyyakum min suhbatid diddi innani. Ini yang rusak ini. Fi suhbatil adda fi wa iyyakum min suhbatid diddi innani raaitu fasadal mar'i suhbata adadi. Hati-hati, jauhi akan kalian berkawan, berteman dengan orang-orang yang berbeda paham, berbeda agama, berbeda akidah, berbeda suluk, berbeda akhlak. Jangan didekati sebelum kita dapat injeksi dari guru kita. Jangan kita berteman dengan mereka. Khawatir kenapa? Ma yubri'ul jarba'a gurbu salimatin minha walakinna salimata tajrabu. Imam Haddad mengatakan tidak mungkin orang yang sakit itu bisa sembuh karena dekat dengan orang yang sehat. Tapi sebaliknya, yang sehat bisa sakit gara-gara dekat dengan orang yang sakit. Tertularan. Kita sehat, alhamdulillah. Ion positif ada di tubuh kita. Tapi kalau kita saat ini keluar, ada ion negatif di sana yang akan mengganggu kita. Ini masjid, kanan kirinya juga bukan artinya orang baik semua. Yang di dalam masjid pasti orang baik, tapi kanan kirinya belum tentu semua orang baik. Makanya kenapa dulu Wali Songo sampai mendirikan masjid itu ada di tengah pasar? Karena dia punya satu hakikat, punya satu filosofi. Ada filosofi tersendiri. Filosofinya apa? Supaya orang-orang pasar itu jangan hanya mengingat uang, dolar dan lain sebagainya, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia ini. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Wa iyyakum min suhbatid diddi innani raaitu fasadal mar'i suhbata atdadi. Karena saya banyak melihat orang itu jadi jelek peranginya gara-gara dia dekat dengan sahabat yang kurang baik. Seekor kuda yang jinak itu bisa menjadi liar gara-gara dia dekat dengan kuda yang liar. Makanya sekarang ini ya Allah, wal'iyadzubillah, keadaan yang sudah terbalik, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Ini keadaan sudah seperti ini, keadaannya sudah kacau ini. Mungkin yang hadir di tempat ini barangkali tidak lebih banyak daripada mereka yang hadir di acara campur sari atau dangdutan.
ya, atau di Medan sana mungkin ada dangdutan musik begitu, itu lebih banyak barangkali yang joget-joget begitu. Tapi alhamdulillah daerah ini antusias masyarakat untuk mau belajar, untuk mau ta'lim dan lain sebagainya. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah itu sedikit. Dan untuk sebagai penutup, ada satu kisah yang sangat menarik, bahwa tidak mungkin seseorang itu akan dekatlah ya, dengan kebaikan selama di hatinya masih ada mahabbah kepada dunia. Apa mahabbah itu? Cinta. Cinta kepada dunia. Tak boleh ada cinta dengan dunia, hanya cinta dengan Allah wa Rasuluh. Kalaupun cinta dengan istrinya, cintanya karena Allah wa Rasuluh. Kalau cinta kepada istrinya karena parasnya, itu mungkin kemanten pertama akan dituntun istrinya masuk mobil. Tapi setelah 15 tahun istrinya kemudian kejegal dan jatuh, suaminya diam saja. Istrinya tanya, kenapa mas kok diam saja? Ya enggak apa-apa, silahkan kejegal lagi, enggak apa-apa. Kalau tidak kejegal malah kemudian dicungkrakkan sama suaminya, dijorokkan atau didorong dari belakang. Sudah tidak ada lagi yang namanya, karena bukan cinta karena Allah. Sebab sudah kemudian turun semua, pipinya turun, giginya turun, alisnya turun, semua turun. Nah, itulah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita saat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jadikan semua yang jadi perilaku kita tadi ini, apa kata guru kita tadi? Apa jadi fatwa guru kita tadi? Cintakan hati kita kepada Allah wa Rasuluh, dan kita cinta kepada beliau karena Allah dan Rasulnya. Karena beliau yang nuntun kita ke jalan itu. Kalau bukan karena beliau, mungkin kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Quran, tidak mengenal kebaikan. Jangan seperti Bani Israel. Orang Bani Israel itu ikut dengan Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa alaihissalam, kenapa kau ikut dengan aku? Aku ingin menyertaimu wahai Isa alaihissalam. Boleh menyertai aku asalkan dengan syarat. Kata Nabi Isa, apa syaratnya? Satu, syaratnya tidak boleh cinta dunia. Kalau kau sudah cinta dengan dunia, pasti akan timbul kebohongan. Suka berbohong karena dia suka cinta dengan dunia. Cinta uang. Artinya cinta ini kalau ini hilang, stres. Kalau uang ini, dompet ini hilang, jangan lagi dompet. Ini loh HP. HP ini hilang seperti hilangnya nyawa. Orang kalau sekarang ke masjid gak bawa HP, HP-nya tertinggal di rumah, seperti seakan-akan rohnya tertinggal di rumah. Iya atau tidak? Iya, saya juga begitu masalahnya. Jadi itu tidak boleh terjadi sama kita semestinya. Jangan sampai cinta kepada dunia berlebihan. Ya. Ada seorang Bani Israel itu ingin menyertai Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, jangan cinta dengan dunia. Kalau kau sudah cinta dengan dunia, kau akan bohong nanti. Yang kedua, kata Nabi Isa alaihissalam, syaratnya adalah yang zahir, bawa perbekalan. Maka pemuda Bani Israel ini dia pulang, dia bilang sama istrinya, bawakan saya bekal 1 potong roti atau 2 potong roti. Nabi Isa alaihissalam bawa 1 potong roti, Yahudi bawa 2 potong roti. Nabi Isa bertanya, kau bawa berapa bekal? 2 potong roti wahai Isa alaihissalam. Coba tunjukkan kepada aku. Tunjukkan ini. Ya, 2 potong roti. Aku bawa 1 potong roti, kata Nabi Isa. Jadi 3. Berjalan hingga jauh, hingga akhirnya kemudian Yahudi tadi ini melihat karena Isa alaihissalam ini sholat sembahyang, si Yahudi ini mencuri 1 rotinya, dimakannya itu roti hingga habis, lalu diusapi bibirnya, diusapi mulutnya supaya kelihatan lampak kering. Setelah selesai sholat, Nabi Isa jalan lagi, jalan sampai begitu jauh, hingga Isa alaihissalam berkata kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, keluarkan perbekalan kita. Dikeluarkan perbekalannya, karena 3 potong roti yang 1 sudah dimakan, tinggal 2 potong roti. Maka kemudian 1 potong roti diberikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan yang 1 potong roti buat si Yahudi. Ini kan nakal Yahudinya. Berarti dia dapat 2 jatah roti, Nabi Isa dapat 1 jatah roti. Kata Nabi Isa alaihissalam, ini kan 2 potong roti, kan semestinya 3 potong roti. Mana yang 1? Kau yang makan ya? Tidak, demi Allah saya tidak makan wahai Isa alaihissalam. Masa kamu nggak makan? Tidak makan. Tuh lihat, orang sudah bohong. Bani Israel, kamu yang makan? Tidak wahai Isa, demi Allah saya tidak makan.
Ya sudah, jalan lagi. Begitu jalan ada seekor kijang. Begitu kijang itu kemudian menjangan jalan, kijang berjalan begitu rusa. Diambil oleh Nabi Isa alaihissalam, rusa liar, disembelih. Begitu disembelih kemudian dikuliti dan akhirnya dipanggang. Dibawa dan dipanggil orang-orang fuqara di desa tersebut, dimakan daging rusa tersebut. Sampai Nabi Isa memaklumatkan, jangan dibuang tulang belulangnya, kumpulkan di depan saya. Setelah orang fakir miskin itu semua bukan berjubel banyak mereka makan itu daging rusa, dan akhirnya kemudian tulang belulangnya dikumpulkan di hadapan Isa alaihissalam. Subhanallah, dengan izin Allah Isa mengatakan, ya ghazalah gumi biiznillah, wahai rusa, berdiri kau dengan izin Allah Ta'ala, hidup kembali. Hidup itu rusa dan berlari. Terperanjat itu orang Bani Israel mengatakan, itu rusa kan sudah mati, sudah jadi tulang, dimakan dalam perut manusia, kenapa jadi hidup lagi? Kata Nabi Isa, bukan aku yang menghidupkan, Allah biiznillah. Nah, dengan ini saya mengatakan, demi zat Allah yang menghidupkan rusa yang sudah mati, siapa yang makan roti? Bukan aku, wahai Isa. Aku tidak makan secuil daripada roti pun aku tidak mengambilnya. Ya sudah, jalan lagi. Begitu berjalan, lihat ada seorang kakek-kakek tua yang sudah lumpuh kurang lebih 26 tahun, tidak bisa berjalan dengan sempurna. Ketika dia bertemu dengan Isa alaihissalam, dia menangis, wahai ya ruh Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, doakan kakek saya ini bisa berjalan kembali. Sudah 26 tahun aku tidak bisa berjalan, hanya jalan hanya merangkak saja begitu lewat pantatnya. Maka Isa alaihissalam kemudian mendoakan kakinya dan mengusap-usap begini, qum biiznillah, berdiri kau dengan izin Allah Ta'ala. Lari itu kakek. Maka si Yahudi kemudian bertanya lagi, kenapa kau bisa menghidupkan daripada atau mendirikan seorang kakek yang sudah 26 tahun aku lihat dia gak bisa berjalan, apalagi lari? Dengan izin Allah aku katakan, dan dia yang menyembuhkan itu kakek. Karena dialah Allah Ta'ala yang menyembuhkan itu kakek, siapa yang makan roti? Bukan aku, wahai Isa. Kenapa kau tuduh aku seperti ini? Jangan diintimidasi aku, jangan ditekan aku ini. Jalan lagi Nabi Isa alaihissalam, hanya ingin menguji sampai di mana kejujuran seorang Bani Israel ini. Hingga akhirnya kemudian Nabi Isa alaihissalam sewa sambuk. Sambuk itu perahu. Disewanya itu sambuk karena Nabi Isa tidak bawa uang. Maka tukang perahu mengatakan, mana uangnya dan bayaran upahnya? Aku tidak punya, dengan doa saja aku punya. Kata sambuk mengatakan, kalau memang tidak punya uang, jangan sewa perahu, jalan saja di atas air ini. Maka Isa alaihissalam kemudian menggelar sajadahnya atau selendangnya di atas pundaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik wahai Yahudi kau di atas sajadahnya. Naik itu Yahudi di atas sajadah. Isa pun naik di atas sajadah tersebut. Keheranan Yahudi itu, ini tidak ada mesinnya, tidak ada kakinya, tidak ada rodanya, kenapa bisa terbang? Kata Isa alaihissalam, dengan zat Allah Ta'ala yang membawa aku dan kamu dengan anginnya, yang membawa sajadah ini, siapa yang makan roti? Bukan aku, wahai Isa alaihissalam. Aku tidak makan roti, aku tidak ngambil hatta secuil roti. Ya sudah, kalau begitu kita jalan saja. Tertidur Isa alaihissalam karena kelelahan, karena perjalanan yang begitu jauh. Hingga akhirnya kemudian Yahudi tersebut mengambil tongkatnya Nabi Isa, dicurinya tongkat Nabi Isa, dan dia berjalan keliling kota Palangkaraya, Kuala Kurun, Banjarmasin, sampai akhirnya dia ada sayembara kerajaan. Dibilang, siapa-siapa yang bisa menyembuhkan raja kami yang tengah sekarat, maka akan dikawinkan dengan putri mahkotanya. Pemuda Yahudi ini mengatakan, saya salah satunya orang yang pantas menyembuhkan itu raja, karena tongkat ini adalah tongkat ajaib, tongkat mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka dia pun kemudian memberanikan diri untuk datang ke istana kerajaan. Dayang kerajaan dengan 1000 orang mengatakan, kau siapa? Saya adalah tabib. 1000 dokter, 1000 tabib tidak bisa menyembuhkan raja kami, tetap sakit dan tetap sekarat. Kata pemuda itu, ana tabibul atibba, saya dokternya para dokter, izinkan saya untuk masuk. Diizinkan untuk masuk. Ketika diizinkan masuk, lalu kemudian tongkat Nabi Isa kemudian diputar-putar ada di atas tubuhnya si raja tersebut yang dicintai oleh rakyatnya. Kitak kitok, kitak kitok, kitak kitok.
Dipukul itu dahinya raja tersebut dengan tongkatnya Nabi Isa alaihissalam, tok, mati rajanya. Yahudi semua satu kampung itu marah dengan si pemuda tersebut hingga akhirnya dia dipenjara dengan mengatakan, kenapa kau bunuh raja kami? Aku tidak membunuhnya, aku niat ingin menyembuhkan, tapi mati rajanya. Mati, tidak bernyawa sudah. Wong orang sudah sakit kok dipukul kepalanya, ya tambah mati. Hingga akhirnya kemudian ini Yahudi disalib, hingga berhari-hari disalib. Isa alaihissalam kemudian jalan, ketika bersalib, ini kan sahabat saya, kenapa disalib di atas kayu salib? Dia yang bunuh raja-raja kita. Mana rajanya? Itu rajanya mau dimandikan. Isa alaihissalam kemudian melihat rajanya, rajamu belum mati. Namanya siapa? Fulan bin Fulan. Ya Fulan bin Fulan, ya Malik Fulan bin Fulan, ya Allah Ta'ala yang menghidupkan kamu, Allah yang mematikan kamu, Allah yang membi'tsahkan kamu kembali nanti di akhirat. Qum bi'iznillah, bangun itu raja. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berpinta kepada kaum Yahudi, turunkan itu pemuda dari kayu salibnya, karena rajamu sudah aku hidupkan kembali dengan izin Allah. Ketika diturunkan dan selamat, wahai Isa, kalau bukan karena engkau, aku sudah mati di kayu salib itu. Bukan aku yang menyelamatkan kamu, tapi Allah. Demi zat Allah yang menyelamatkan kamu, aslamaka minas salib hadza man ya'kulul khubza. Siapa yang makan roti? Bukan aku, wahai Isa. Sudah diselamatkan ini. Tetap tidak mengaku. Terakhir dalam perjalanan Isa, masih perjalanan panjang. Terakhir Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Yahudi pemuda ini, kau lihat wahai pemuda Yahudi, lihat wahai Isa alaihissalam, apa yang kau lihat? 3 batu gunung yang besar, sebesar ini, sebesar meja ini. 3 gunung batu. Kau lihat 3 gunung batu itu, kalau kau jual harganya berapa? Gak ada harganya kalau cuma batu. Tidak, kalau batu itu jadi emas harganya berapa? Ya kaya orang yang punya. Ya Rab, jadikan 3 bongkah batu itu menjadi zahaban iblisan khalisan, emas 24 karat murni. Jadilah itu batu jadi emas 24 karat. Maka Yahudi kemudian melotot matanya dan hijau, hingga akhirnya dia ingin meranggai itu emas dengan tangan. Stop, kata Nabi SAW, itu kan 3 batu, yang satu punya aku, yang satu punya kamu, yang satu buat yang makan roti, aku yang makan roti. Sampai di sini dia kemudian mengaku karena hubbud dunia. Tidak mungkin orang akan bersatu dengan seorang anbiya dan pewaris para nabi selama di hatinya masih menyimpan namanya hubbud dunia. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menyampaikan kita kepada kecintaan kepada Allah wa Rasuluh, cinta kita kepada guru-guru kita, cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada kaum solihin, dan Allah Ta'ala mudah-mudahan menyatukan kita sebagaimana Allah menyatukan kita di masjid yang mulia ini. Kelak Allah Ta'ala akan menyatukan kita insyaallah fi a'lal firdaus bersama dengan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ ما خاص واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.